Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rahmayani Birman dengan NIM 2301015020005 dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengenalan fonem yang meliputi identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu identitas fonem. Nah, fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem juga merupakan abstraksi atau gambaran dari satu jumlah atau sejumlah font, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dituliskan dengan lambang. Nah, ada dua cara untuk mengidentifikasi fonem, yaitu yang pertama yaitu kita harus mencari satuan bahasa lalu membandingkan dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satu bahasa yang pertama. Jika kedua satuan bahasa itu berbeda, maka berarti bunyi tersebut adalah fonem. Karena fonem berfungsi membedakan satuan bahasa dengan contoh saku, laku, baku, dan daku. Bunyi S, L, B, dan D pada bentuk kebahasaan itu masing-masing memiliki fungsi pembeda makna. Cara yang paling mudah dalam mengidentifikasi fonem yaitu dengan membedakan makna kata dengan melihat kemungkinannya dua buah bentuk kebahasaannya berpasangan minimal merupakan cara yang lazim dan mudah untuk dilakukan identifikasi fonem. Satuan-satuan pembeda makna pada contoh di atas harus ditulis dengan S, L, B, dan D. Selanjutnya cara kedua yang bisa digunakan adalah dengan melihat distribusinya. Jika fonem tersebut memiliki distribusi pelengkap di berbagai posisi, misalnya di awal atau di akhir, bunyi itu adalah bunyi bahasa. Dengan contoh yang pertama pada bunyi P, pada pintar diucapkan berbeda dengan bunyi P pada tapi atau sapi. Yang kedua, bunyi P pada pintar itu akan diucapkan berbeda dengan P pada asap atau lisak. Selanjutnya kita pada materi kedua ini membahas jenis-jenis fonem. Jenis fonem ada 4. Yang pertama fonem lokal. Ada 6 fonem lokal yaitu A, I, U, E, dan O. Fonem vokal dihasilkan tanpa adanya hambatan pada alat bicara. Yang pertama, dalam kata bab, fonem A membedakan kata tersebut dari kata lain seperti beti. Yang kedua, I, daka bibi. Fonem I membedakan kata tersebut dari kata lain seperti baba. Dan yang ketiga fonem U. Dalam kata buku, fonem U membedakan kata tersebut dari kata lain seperti baba. Dan yang keempat, fonem E dalam kata bebe. Fonem E ini membedakan kata tersebut dari kata lain seperti baba. Dan yang kelima yaitu fonem E. Ini adalah fonem vokal tengah yang ada di dalam kata seperti be. Fonem ini membedakan kata tersebut dari kata lain seperti baba. Dan yang terakhir yaitu fonem O. Dalam kata bobo, fonem O ini membedakan kata tersebut dari kata lain seperti baba. Dan yang kedua yaitu yang kita akan bahas yaitu fonem diftom. Diftom adalah gabungan dua vokal dalam satu kata. Dalam satu bahasa Indonesia ada 3 fonem diftom, yaitu yang pertama au, seperti dalam kata mau dan pulau, di mana kombinasi au ini membentuk satu suku kata. Dan yang kedua kata ai, seperti dalam kata pantai dan laila, di mana kombinasi ai dan membentuk satu suku kata. Dan yang ketiga oi, seperti dalam kata koin dan koin, di mana kombinasi oi ini membentuk satu suku kata. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu masih jenis-jenis fonem. Yang ketiga ada fonem konsonan. Fonem konsonan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
KBBI. Bunyi ini bahasa dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Yang kedua, bunyi bahasa ini dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata. Yang ketiga yaitu fonem yang memiliki satuan bahasa kontoid. Secara umum, konsonan dapat diartikan sebagai fonem yang dihasilkan dengan menghambat udara pada sebagian alat bicara. Konsonan ini menurut Marsono tahun 1999 halaman 60, konsonan ini dapat dibedakan berdasarkan cara hambat dalam artian cara artikulasi, tempat hambatan, tempat artikulasi, hubungan posisional antara artikulator aktif dan artikulator pasif, dan yang terakhir yaitu bergetar tidaknya pita suara. Dan yang keempat, materi fonem cluster, yaitu fonem cluster adalah gugusan konsonan dalam batas silabel. Cluster ini merupakan dua konsonan yang dibaca satu bunyi, contohnya gamma dan struktur. Selanjutnya kita memasuki materi ketiga, yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak dan posisi atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran atau morfem. Pada umumnya, fonem dapat berada pada posisi awal, tengah, dan akhir morfem. Tetapi secara khusus satu persatu ada fonem yang dapat berada pada ketiga posisi, dan ada pula yang tidak dapat atau hanya sebagian posisi. Misalnya dalam bahasa Indonesia fonem eng tidak pernah muncul di awal kata. Distribusi fonem menjadi hal urgen dalam komunikasi. Lingkungan atau tempat tinggal anak sangat menentukan kecakapan dalam berbicara. Baik, selanjutnya kita memasuki materi keempat dan materi yang terakhir mengenai realisasi fonem. Relasi fonem ini ada dua, relasi fonem vokal dan relasi fonem konsonan. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu relasi fonem vokal. Relasi fonem vokal menurut Haier tahun 2015 halaman 76 sampai 77, relasi fonem vokal ini bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Fonem-fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi i apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkode seperti pada kata ini dan Kim, dan pada kata id dan lidi, dan yang terakhir pada kata sapi dan sapi. Dan yang kedua direalisasikan sebagai bunyi i tengah depan tak bundar apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkode seperti pada kata batik dan dibaca batik, dan pada kata ambil dibaca ambil, dan lirik dibaca kata dan lirik dibaca dengan lirik. Selanjutnya yang kedua yaitu fonem e. Fonem e ini mempunyai dua macam realisasi. Yang pertama direalisasikan sebagai bunyi e apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata sate, pete, dan berabu. Dan yang kedua direalisasikan sebagai bunyi e apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata monyet dan karet dan ember. Dan yang selanjutnya fonem a. Secara umum ini fonem a ini direalisasikan sebagai bunyi a baik pada kata posisi awal kata, tengah, maupun akhir kata seperti pada kata apa, pada, dan dua. Selanjutnya pada fonem e. Fonem e ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi e seperti pada kata kerah, erat, dan re. Selanjutnya yang kelima fonem u. Fonem u ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama dilafalkan sebagai bunyi u apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata susu, ibu, dan tunggu. Dan yang kedua direalisasikan sebagai bunyi u apabila berada pada silabel tertutup
seperti pada kata kasur, libur, dan tangguh. Dan yang selanjutnya, fonem yang keenam, fonem O. Fonem O ini mempunyai dua macam realisasi. Yang pertama direalisasikan sebagai bunyi O apabila berada pada silabel terbuka, seperti pada kata toko dan bakso. Dan yang kedua direalisasikan sebagai bunyi O tertutup apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata tokoh dan kokoh. Selanjutnya kedua yaitu relasi fonem konsonan. Menurut Haier tahun 2015 halaman 77 sampai 82, relasi fonem konsonan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, fonem B. Fonem B mempunyai dua macam relasi, yaitu yang pertama direlasikan sebagai bunyi B apabila berada pada awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang bukan ditutup oleh fonem konsonan B. Misalnya pada kata bagus, kabur, dan bantal. Kedua ini direlasikan sebagai bunyi B atau P apabila berfungsi sebagai coda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata sebab diucapkan sebab, atau yang jawab diucapkan pada kata jawab. Dan yang ketiga diucapkan pada kata Sabtu. Sabtu ini diucapkan pada kata Sabtu. Dan yang kedua fonem P. Fonem P ini direalisasikan sebagai bunyi P, baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda. Misalnya pada kata papan dan pukul. Itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai pengenalan fonem yang meliputi identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.